Neng Lia nggak usah julid-julid, mancing-mancing. Iya, nanti tuh di sana dilaporkannya lain lagi. Ngopi. Iya, ini lagi ngopi aku. Pagi-pagi itu aku makan buah ya. Sarapan pagi aku tuh buah ya. Pepaya sama melon. Ini wajib nih, pepaya sama melon. Terus kadang-kadang aku suka taruh mangga juga. Nah, terus makanan yang agak beratnya sedikit ini derlemu. Ya, derlemu ini pisang yang dikasih dengan tepung terus dikukus. Ini sehat banget, dikasih dengan kelapa. Terus dikukus. Bungkus pakai daun pisang. Ini makanan andalan aku waktu masih kecil sampai dengan sekarang. Ibuku suka banget bikin ini. Derlemu. Yang kita ya. Nah, terus stop lah, ngalah be anak muda, kan menangnya di akhir. Masya Allah. Iya, ngalah lah. Yang apa? Yang waras ngalah atau yang muda ngalah? Nah itu ya. Terus seperti biasa kopi. Barusan pas buka. Waras ngalah yuk. Iya mungkin itu video-video dulu yang naik lagi kan. Sekarang kan orang kan mencari apa tuh yang related dengan apa yang sedang hot sekarang gitu kan, yang sedang apa sih yang kemarin dibicarakan mungkin. Nah itu dilihat orang kayak gitu aja sih. Berarti ngikutin banget ya makanan dusunian yuk. Iya Len, iya. Kue Nagasari ya. Kalau Nagasari pisangnya kan nggak diapa-apain. Nah kalau ini pisangnya pisang kelapa itu dengan ampas-ampasnya, terus apalagi ya pokoknya semuanya lah ya, tepung pisang. Kalau aku tuh sukanya aku kasih sedikit putih telur sedikit aja. Nah itu terus gula dengan garam dikit gitu. Nah, terus kita obok-obok lah tuh. Terus kita kukus. Kita taruh ke pisang, kukus. Udah mantep deh tuh. Kelico bahasa dusun kita bahasa daerah kita kelico. Aku nggak hujan. Kemarin hujan besar. Kelico itu yo. Kelico. Laju. Saya tak ngikutin, mau live tak mau nengok-nengok, tapi kok lewat terus. Di blok aja, di blok. Sudah tak lagi bahas Ayu nih. Lapor yang si Ono lagi dan itu lagi ngopi santai, jangan rusak suasananya. Lagi ngopi santai aku ya. Jangan rusak suasananya. Hati-hati yang sedang happy. Aku lagi banyak jerawat. Mau kunci pintu dulu. Biar nggak terlalu berisik ya. Aku tuh banyak bunga bonsai, Cin. Salah satu bonsai yang aku suka yang ini. Bonsaiku cantik banget deh. Tadang. Bonsai kelapo. Dak kate rumah-rumah baru, rumah-rumah lama apa dia? Rumah aku baik. Ya? Kati rumah-rumah baru, rumah-rumah lama. Banyak rumah bahasa aku nih. Kan agensi rumah. Ya. Agensi rumah aku nih. Kamu nih janganlah ribut ngeliatin rumah aku. Kaget tuh aku kasih lihat rumah yang lain, kamu bilang rumah yang baru Leo. Pusing pula kamu kaget tuh. Ngitukan rumah-rumah. Rumah itu tidak akan dibawa mati. Jadi
Selama kita masih ada tempat berteduh, nikmati, syukuri bae. Nggak usah lah kita nak liatin detailsnya. Nah, rumah ini, rumah itu, adem lah. Ya, kalau memang misalnya nanti kita punya anak-anak udah semuanya udah mampu untuk beli rumah masing-masing, kita punya rumah. Kalau aku insya Allah, aku mintanya disumbangkan ke masjid. Kalau cukup aku mau bikin masjid lagi gitu. Biar di alam sana pun aku tetap dikirimin orang bermanfaat gitu kan ya. Insya Allah. Dibilang jelek, kau terima? Aduhnya kau langsung begoco. Kau apa kau makan anak aku hidung pesek kau ya? Gayamu. Udahlah. Ya. Cantiknya hilang betul. Mudah-mudahan anak kau dapat pujian baik-baik, dapat pujian kok pinter nian. Kau biasanya kayak gitu ya. Biasanya anak kau tuh kau bodoh-bodohkan, jangan kau cak itu. Atau kau biasa dibodoh-bodohkan. Oh, pantesan kau senang dengan cacian hinaan ya. Enggak dong. Kalau tante itu ya, kalau misalnya sama Bima itu, mudah-mudahan Bim, ayo nak, belajarlah kau nih. Ya Allah nak, pintar nian kau nih nak, masya Allah. Itu biar bicara itu adalah doa. Benar. Kira-kira kalau jadi pelakor cantik nggak tante? Oh, aku nggak tahu mbak, mau cantik ataupun enggak. Semuanya itu kembali ke diri dia masing-masing. Ya mbak ya, secara fisik, secara akhlak, kita nggak tahu menilai orang. Ya, jadi ya mbak tanya aja ke grup yang anti pelakor katanya segala macam, mungkin mereka bisa menjelaskan. Kalau di sini nggak ada pelakor soalnya mbak. Nggak usah kepancing, bahas yang lain aja. Sapi laut, iya. Syarat jadi pelakor itu memang tidak boleh apa katanya? Tidak boleh apa? Apa tadi? Oh enggak, di sini nggak ada pelakor di sini. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya kita jadi pelakor ya, perebut laki orang. Kalau tante yang direbutkan boleh. Aida, ya sayangku ya. Kalau tante yang diperebutkan udah selama ini cinta, gimana dong? Iya, Aida benar, nggak usah dibaca. Di sini orang-orang baik. Aib yang ditutupin Allah. Syarat pelakor halus, kata siapa pelakor halus? Namanya juga udah perebut. Kalau sudah perebut itu pastinya udah siap jentus-jentusan. Kalau saya mah nggak mau. Apa itu? Saya mah cantik, nggak mau saya. Ya kan? Jotos-jotosan, tak ada dalam hidup saya. Ya, saya diperebutkan boleh, ya kan? Kalau saya merebut-rebut tak apa, banyak yang ngantri. Aida, masa bener dong, bener. Pelakor itu kan perebut ya. Saya tidak pernah ingin merebut karena segala sesuatunya datang sendiri di kehidupan saya. Iya sayang, beneran. Sumpah deh. Makanya jadi orang itu buatlah suatu afirmasi yang bagus-bagus. Wes angel wes. Bener ya. Buatlah afirmasi yang bagus-bagus. Buatlah pemikiran-pemikiran positif sehingga segala sesuatu yang positif itu datang. Ya. Cakep uniform yang mana? Jadi kita tidak usah merebut. Dari saya masih kecil pun saya tak pernah merebut, tapi saya juara 1 di kelas. Juara 1 di kelas, juara 3 naik turun lah gitu kan ya. Jadi nggak pernah saya merebut bangku, nggak pernah saya merebut juara. Memang udah jadi ranking gitu ya. Terus pada saat saya mengikuti perlombaan pemilihan gadis apalah gitu, mojang apalah gitu, saya selalu mendapatkan peringkat 1 ya, fotogenik gitu, tanpa saya harus merebut ya.
Jadi gimana ya ceritanya itu? Alhamdulillah ya. Istighfar, jangan sampai merebut ya, jangan sampai merebut. Karena bukan kelas saya merebut, saya diperebutkan boleh. Ya, aduh, abaikan mami, masya Allah ya. Jadi untuk itulah kita selalu berpikiran kita harus positif ya. Jadi yang datang itu kebaikan di diri kita. Ngapain hari gini merebut-rebut? Capek kali. Yang mau muntah silakan muntah dulu pagi-pagi saudara-saudara. Nggak ngerti. Sarapan dulu yuk. Kopi kita nih sayang ya. Merasa nggak apa-apa sayangku. Merasa sok cantik, merasa pinter, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Memang kita harus merasa semangat. Kalau nggak kita habislah kita ini ya. Belum lagi tekanan di masyarakat hari gini. Ya, kalau kita tidak merasa confident, kita tidak merasa percaya diri, repot kita. Ya alah Mbak Jemblem ya. Gitu. Masa 4 kali sama suami orang gini loh kamu itu ya. Kalau memang misalnya kamu itu jadi netizen itu, hari gini ini perang itu adalah perang media, ya. Jadi apa sih yang membuat kita itu bisa untuk melindungi diri kita dari hal-hal negatif, dari input-input yang negatif yang akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kita harus punya filter. Ya, kita harus punya filter di diri kita. Filter itu apa? Yaitu tadi kita harus smart dalam menilai segala satu hal. Makanya kamu di media sosial ini carilah hal-hal yang positif. Ya. Apa sih? Cari ilmu, cari tentang masakan, cari tentang edukasi. Jadi bukan cari tentang gosip-gosip murahan. Nah, insya Allah apa yang akan datang ke algoritma kamu tuh yang bagus-bagus. Jadi bukan dengan cerita tentang kawin 10 kali laki orang semua. Andai pun itu ada, itu bukan hak kamu untuk memasukkan ke dalam hati dan pikiran kamu. Jangan sampai itu terjadi sama kamu dan keturunan kamu. Itu yang harus kamu patrikan di dalam diri dan pikiran kamu. Ya Allah, jangan sampai gitu ya. Terus kalaupun kamu tidak tahu kebenarannya, astagfirullahaladzim, jangan sampai aku termasuk ke dalam orang-orang yang gibah, orang-orang yang fitnah. Karena itu merupakan dosa. Tutup, kelar. Ya sayangku. Jadi apa yang membuat kita itu menjadi lebih berkah ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kalau dengan hari gini kita berperang pakai bambu runcing, pakai pisau udah nggak lagi, ya udah nggak lagi. Tapi perang di media, ya perang dari informasi. Untuk itu kamu harus pinter, harus bijaksana. Ya terserah kamu mau terima atau tidak, atau memang kebusukan yang jelek-jelek hatred ya dalam diri kamu itu sudah sebegitu luar biasanya sehingga tidak dapat tertolong oleh kata-kata saya ini. Saya tidak punya tanggung jawab untuk membenarkan semua pikiran orang masing-masing ya. Itu adalah tanggung jawabmu sendiri di akhirat nanti, bukan tanggung jawab saya. Tetapi rasanya saya mempunyai kewajiban untuk memberikan sharing secara general aja ya. Oke ya. Aduh, Dwi Mita malah capek Dwi Mita. Secara sistem support system hukum yang ada di Indonesia ini, mohon maaf, mohon izin belum begitu maksimal ya. Belum begitu maksimal. Jadi kalau kita mengadukan hal-hal yang seperti ini, pesimis. Ya kalau di luar beda lagi. Kalau di luar hal-hal yang kayak gini ditanggapin dengan begitu gesitnya ya. Kalau di Indonesia ini dah ya. Tapi mudah-mudahan kita dengan
Makanya kita itu harus mulai, aduh kacau deh. Kalau memikirkan bagaimana dampak sosial saat ini di Indonesia terutama ya, di masyarakat kita gitu kan ya, dengan bebasnya media sosial yang ada saat ini tidak membantu sebenarnya. Bahkan mengarah kepada terlalu bebas hal-hal negatif yang masuk sebenarnya. Jadi tata krama, adab, akhlak, pembenaran akhlak itu ya kita tuh jadinya kayak mencari sendiri. Ya, kita tuh kayak dimasukkan ke dalam suatu dimensi yang kita harus belajar mencari sendiri. Untuk itulah kita dibutuhkan bimbingan spiritual kita, ya. Bimbingan spiritual kita, karakter kita yang baik itu, karena saat ini udah bebas. Kalau dulu kita nggak punya hal-hal seperti ini, media sosial yang kita bisa melihat orang berantem, melihat orang apa-apa, isu-isu yang benar-benar membuat kita itu kayak, ya Allah, kita mau masuk ke jalur yang mana nih, gitu kan ya. Kalau dulu tidak ada ini, kita benar-benar akhlak kita itu dididik oleh orang tua kita oleh ancestornya kita, sebelumnya kita, bagaimana kita beradab, bagaimana kita berakhlak, ilmu agama. Sore-sore kita udah ngaji sana gitu. Kalau sekarang nih enggak, kita benar-benar yang bebas, anak-anak bebas gitu. Kita sendiri juga keikutan bebas gitu kan ya. Melihat media sosial yang berkembang arahnya entah kemana ini gitu kan. Jadi ya semoga kita tetap memegang suatu prinsip yang mengedepankan itu tadi, akhlak, agama, adab itu tadi ya. Setiap kali buka TikTok ibu ini, Bunda Almahira. Ya oke, nggak apa-apa Bunda, kalau misalnya kamu mau ikutan sharing saya, roomku ini boleh. Kalaupun memang tidak, nggak apa-apa. Duitku udah banyak Bun, aku udah nggak usah lagi ngegosrok kerja gitu. Mohon maaf, duitku udah banyak itu menurut dari sudut pandangku secara kapasitas aku ya. Kalau untuk orang yang kurang lah, mungkin kurang terus, tapi menurutku aku sudah cukup. Jadi aku sudah menikmati aja ya. Jadi nggak usah lagi akunya harus melakukan kegiatan yang memang selalu seperti itu gitu. Dan kalaupun memang iya ya, orang-orang kan banyak motivasinya ya dalam bekerja ya. Ada memang sebagai tuntutan karir, ada sebagai pengabdian kayak gitu ya. Kalau aku pekerjaan utamaku adalah mengurus rumah tangga. Jadi rumah tangga ini ya itulah, sudut mana apa yang aku harus benerin, pakaian-pakaian anak-anakku, suamiku, makanan apa. Ya, alhamdulillah dibantu oleh asisten. Ya. Kita belum baik Bu loh. Dari tadi saya kan sharing. Saya kan tidak mengatakan bahwasanya saya itu yang sudah menjadi mentor. Kita kan sharing. Kita sharing. Kalian tuh ngerti konsepnya nggak sih? Kenapa? Tapi terlalu pede nggak boleh Mi. Itu tanda-tanda apa yang kepedean saya apa? Kepedean saya apa? Kan kalian bilang saya nggak punya pekerjaan. Apa maksud kalian saya nggak punya pekerjaan? Bagaimana saya bisa hidup kalau saya tidak punya pekerjaan, kalau saya tidak punya pendapatan? Saya membukakan pikiran kalian yang terlalu keblok gitu loh. Ngapain nanyain saya? Hai Dr. Mels. Ngapain saya harus kasih tahu sama kalian pemasukan, pengeluaran saya setiap bulan? Emangnya kalian siapa? Ngapain ngurusin saya kerjaannya apa? Kalau suka ya suka di sini, kalau enggak ya sudah. Gitu aja lah. Urusan amat.
Udah banyak hantu di sini emberan. Oh, jangan baca komen jongos. Iyalah, kita tuh harus pede. Pede boleh sayangku, pede harus. Ada apa? Ya kan? Nggak ada duit. Nggak, walaupun misalnya duit kita cuman sekarat gitu, tetap banyak duit. Aku banyak duit. Aku banyak duit. Biar duitnya emang banyak. Dah. Makanya pengajian itu yang benar. Ya kan? Lanjut obrolan yang sehat. Ya, begitu ya. Waalaikumsalam. Afirmasi positif ya Mami. Betul. PD bukan berarti NPD ya Mami lu. Kalau NPD itu tuh kita tuh nggak sembarangan membilang orang tuh NPD. NPD itu adalah satu karakter, satu sifat yang menyakiti hati orang lain, ya, yang menekan orang lain, dan itu dilakukan secara terus menerus gitu kan ya. Tujuannya untuk apa? Gitu kan? Untuk mengisi ego. Mana ada orang NPD terima dengan hinaan dan cacian? Ya, nggak ada. Orang NPD itu akan melakukan apapun dengan trik dan dengan pola pikir yang sangat licik. Ya, karena memang di situ hidupnya. Loh, kalau tante apa? Kalian mau ngatain aku celap-celup, kalian mau ngatain aku kawin 10 kali, 8 kali, mana ada? Terima aja, terima kasih. Gitu. Ya, terus kalian bilang aku NPD. Otak kalian ini nih pikirannya tuh udah kebalik. Yang benar, yang baik dihujat. Yang aur-auran, yang mentalnya udah kayak setan dakjal, oh kalian hore-hore eporia. Manusia zaman sekarang. Ya. Banyak-banyak istighfar. Oke sayangku, banyak-banyak istighfar ya. Nah itulah orang NPD. Jangan kita cak itu. Bismillah, kalau Mami insya Allah menghibur, inspiratif, memotivasi orang, barakallah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Jadi mending temanya yang positif-positif aja. Oh ya, positif dong. Kalau ada yang bilang, tante sok kepedean, memang saya harus pede aja lagi. Ya kan? Kalau nggak pede hidup ini gimana? Kita akan selalu merasa ya. Setidaknya kita merasa bahwa kita tuh aman, diri kita, jiwa kita tuh aman. Itu butuh effort. Salah satu effort yang membuat kita bisa bertahan itu adalah percaya diri. Percaya diri kalau anak-anak kita akan menjadi manusia-manusia yang baik dunia akhirat. Percaya diri kalau kita itu mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Percaya diri kalau kita ini bermanfaat untuk orang lain. Percaya diri kita cantik, Masya Allah, kita tidak ada kekurangan apapun. Ya kan, hidung kita masih bekerja, mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa bicara, tangan kita masih bisa bergerak. Percaya diri. Ya, kayak gitu ya. Gitu. Jadi harus percaya diri. Ya. Percaya diri kalau suatu saat kita akan sukses. Ya. Love you. Iya, harus percaya diri. Jangan bukan berarti kita toksik, bukan berarti kita NPD. Apa itu NPD? NPD itu nggak masuk dalam ini kita. Tetapi kalau memang misalnya ada orang-orang di sekeliling kita seperti itu, ya jauhin. Ya. Yang julid kehabisan obat jiwa. Gitu ya. Sebab percaya diri, menghargai, mencintai diri sendiri. Betul banget. Kadang suka nggak pede. Sayangku, bedakan dengan kita punya karakter percaya diri dengan keadaan. Ya, keadaan dimana kita harus memberikan show yang terbaik gitu kan. Aku juga nggak percaya diri sih apabila suatu saat
tiba-tiba diminta untuk membawakan apa ya kayak jadi master of ceremonial kayak gitu kan, padahal nggak punya kesiapan nih. Astagfirullahaladzim, boro-boro jadi MC gitu kan, bawa kata sambutan aja kadang-kadang mikir gitu kan. Atau tiba-tiba disuruh nyanyi gitulah gitu kan. Tapi learning by doing aja, learning by doing, karena kalau kita selalu melakukan segala sesuatunya itu by preparation atau persiapan, pada saat-saat emergency kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi hadapin aja gitu. Hadapin aja gitu. Jadi kadang-kadang ditodong untuk nyanyi. Ya mau nggak mau. Dokter. Ya, mau nggak mau ya nyanyilah gitu. Suaranya nanti kayak apa ya salah sendiri kenapa nodong nyanyi, ya nggak sih? Udah yuk, Mbak capek. Best dong. Umur berapa Kak, cantik banget. Aku umurnya 46. 47, Masya Allah. Gitu ya. Pagi dokter katanya. Selamat pagi juga Mbak Mel, Dokter Mels ya. Papa dari seseorang harus melalui pemeriksaan psikolog atau psikiatris ya. Makasih. Kusumawati kayak udah umur 50, alhamdulillah. Semoga kamu juga di usia 50 kamu tetap cantik kayak aku. Insyaallah. Sehat-sehat selalu ya. Kita selalu merasa bahwasanya kita tuh awet muda. Iya. Kaget tadi buka boncengan motor. Ayo temen yang satu itu gimana konsepnya? Oh itu mungkin recycle daripada algoritma say. Ya. Recycle daripada algoritma. Jadi itu mungkin konten-konten yang lama naik lagi gitu ya. Astaga. Itu tuh nggak tahu sih, langsung tanya aja dengan akunnya Mbak Erni. Di situ ada Mbak Erni kok. Kelihatan baik bukan sampai nggak kelihatan aslinya di umum. Maksudnya NPD itu kelihatan baik bukan sampai nggak kelihatan aslinya di umum. Ya tanya kepada orang yang memang sudah punya kapasitas untuk menyampaikan tentang NPD. Kalau kita itu NPD itu sebenarnya karakter di masyarakat itu dimana memang mereka mempunyai beberapa karakteristik di mana mereka bisa bermain baik, tapi intinya pasti akan ketahuan kok gitu ya. Tapi biasanya orang NPD itu kalau di sosial masyarakat dia pasti akan banyak temen ya. Karena dia punya face, punya mask gitu, punya topeng yang orang-orang tuh menyukain dia. Jadi jarang orang NPD itu yang kalau di masyarakat itu yang tidak bisa bergaul, yang nggak banyak temen, itu jarang. Mereka biasanya banyak temen, tapi temennya nggak lama-lama. Nanti ancur-ancuran gitu. Nggak ada, ini di rumahku, ini di sudut lain rumahku. Fer, sok bijak, nggak tahu Fer.
Yang jelas kalau orang NPD itu dia akan sangat fokus ya, sangat fokus dengan mencari supplier untuk mengitukan egonya dia, terus apalagi ya karena dia butuh itu imbus itu ya. Iya, aduh itulah mau dibawa lagi. Enggak, bukan rumah saya. Iya, cat rumah, iya. Marah lagi dong, seru kalau ngeliat kamu marah. Apa Umi? Selamat pagi Mbak Cantik. Halo, selamat pagi Miss Purple. Mami tinggi dan berat badan berapa? Aku itu tingginya 168, berat badannya 50. Waalaikumsalam kopi pahit. Aku belum pernah disapa katanya. Masa sih? Waalaikumsalam. Ina Parlina. Salam sehat. Pagi kakak, selamat pagi. Cat rumahnya adem. Ya, jadi ada yang di sudut sana, ada yang di sudut sini gitu. Aku lagi mau bangun rumahku yang ada di BSD, insya Allah kalau rezekinya dapat, amin. Rumahku yang di BSD itu rumah dari bawaan aku beli itu di tahun berapa ya rumah itu ya, bukan rumah, tanah, di tahun 2008 kalau nggak salah di BSD. Nah itu mau dibangun, jadi kalau nanti misalnya aku mau tinggal di BSD, aku lari ke rumahku yang di BSD, Masya Allah ya gitu. Mama Viv sebenarnya udah mulai meraba-raba nih ngebacanya. Kerja apa kakak? Enggak, rumah saya dibangun ya memang oleh keluarga, oleh papahnya anak saya ya. Tapi ada permintaan itu rumahnya mau seperti apa kayak gitu. Terus aku bilang udah lah, yang penting itu rumah, karena kan tanah aja sekarang. Itu rumah harus pakai ini harus nanti itu dapat sertifikat gitu kan ya. Jadi emang harus dibangun. Jadi kalau mami itu ditanya kerjaannya apa, memberikan ini konsultasi gratis ya kan, tentang rumah tangga, terutama untuk anak-anak saya. Luas ya tanah yang di BSD-nya sekitar 250 Mbak. Itu di klaster, di klaster. Nurul Siva, kenapa kok dimatiin? Waalaikumsalam. Anak mami berapa? 2. Ya kamu kan bisa komen di sini Nurul Siva. Saya nggak matiin komen di sini kan? Kasih kolam renang ya Mbak di sana. I don't know, mungkin, insya Allah. Sama kayak aku konsul mantan buat anak. Oh ya. Semarang. Semarang mungkin nanti juga kalau misalnya anakku jadi, mungkin salah satu universitas yang di-apply oleh anakku itu yang di Semarang. Banjarmasin, sehat-sehat kakak. Oh terima kasih Nurul Siva. Lampung, Lina, halo.
Minum kopi apa? Komenku ndak pernah dibaca. Yuk ngomong apa kau? Di UNES ya. Iya, universitas itu Mbak. Yang di Semarang di Ponorogo ya. Gitu. Semarang hadir, Bandung. Iya. 4 Lawang, oke, Undip ya, gitu. Tapi aku sih berharapnya Bima tetap di Jakarta sih. Aku bilang nak, kalau maaf asli Kombreng Apolinggau, aku lahat. Aku bilang nah kalau bisa di Jakarta aja, maminya gimana kalau kamu pergi gitu kan, mami sendiri banget. Ya udah mami doain aja ya, aku tetap di Jakarta, dia bilang gitu kan. Aku bilang iyalah nak ya kalau bisa ya gitu kan, tapi ya bagaimanapun dan apapun nanti yang akan didapat oleh anak saya, ya saya akan selalu support. Pontianak, halo, hai. Binus ya, katanya tuh kemarin itu Binus itu bagus ya untuk ekonominya ya, katanya ya. Tapi ya nggak tahu lah. Kalau papanya Bima itu kan tetap pengen anaknya itu masuk ke universitas negeri dulu, biar deket sama maminya. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Yo anak lanang ya, orang pelit nggak apa-apa, yang penting kita enggak. Bagus inceran perusahaan. Oh iya Mbak Ara, aku juga udah dengar dari sepupunya Bima, mami one of the best itu di Binus katanya gitu, untuk ekonomi punya sub gitu kan ya, apalah gitu ya, tapi manajemen lah atau apa gitu. Terus aku bilang ya udah terserah aja deh, tapi papahnya masih tetap pengen anaknya itu masuk ke universitas negeri begitu. Itu Binus bagus kok Mi, nggak kalah sama top 5 universitas negeri saingannya UI, UGM, ITB. I know darling, I know. I've heard about that. Itu apa? Jazz, morning jazz. Opa muncul katanya. Ratu dan Dian. Siko di mana yo anaknya? UPH juga bagus. Bapaknya masih pengen universitas negeri. Kalau aku mah ngikut aja. Doa terbaik untuk mami dan keluarga. Sakura Hanura, terima kasih. Makasih Mbak Ara. Makasih kakak cantik. Sansan Collection. Gitu. Mbak Marta, terima kasih Mbak Marta. Aku selalu setiap pagi itu makan pepaya sama melon. Terus kalau misalnya itu makasih, kalau itu ada mangga juga ya. Sama yang agak berat itu aku makan, kalau kami bahasanya darlemu. Darlemu ya. Lagi nyimak dalam kepanasan, mami selalu ada aja yang bilang cantik. Masya Allah. Mami nggak ada mah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emah aku ada, tapi ya selalu aku dampingin dengan nih sekarang tuh kurus banget aku tuh, kalau ini kayaknya 51 di belakangnya. Oh itu pilar aja sih Mbak, terbuat dari kayu kayaknya. Jarang makan ya, lemak tinggi. Kok nggak kerasa lapar? Enggak 168. Aduh, pori-poriku besar Mbak. Aku nih lagi jerawatan pun satu di sini, lagi jerawatan.